Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Septi Putriansyah. Saya dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi semester 4 di Universitas Islam Majapahit. Di sini saya akan menyampaikan teori perwakilan dari kelompok-kelompok saya, dan saya di sini juga dibantu oleh rekan-rekan saya. Ada Taufana Nurmadifa sebagai penyusun teori, selanjutnya ada Nuka Nur Avelia dan Reza Pernama Putra sebagai editor. Tujuan kami membuat video ini untuk memenuhi tugas dari dosen kita, Bu Nurdiana SEMM. Oke, langsung saja ke teorinya. Kali ini saya akan membahas materi bab 2, yaitu hubungan ekonomi manajerial dengan ilmu-ilmu lain. Sebelum menjelaskan ke poin pertama, di sini saya akan ulas apa saja sih ekonomi manajerial itu. Nah teman-teman, perlu kalian tahu, ekonomi manajerial adalah aplikasi teori ekonomi dan sebuah analisis ilmu keputusan untuk membahas bagaimana suatu organisasi dapat mencapai tujuan atau maksudnya dengan cara yang paling efisien. Ekonomi manajerial berhubungan dengan area fungsional ilmu administrasi bisnis yang meliputi akuntansi, keuangan, dan lain-lain. Ekonomi manajerial mempunyai kaitan yang erat dengan beberapa ilmu yang lain. Teori ekonomi mikro terutama berkaitan dengan teori perusahaan, ilmu pengambilan keputusan, menyediakan berbagai macam alat seperti matematika, statistik, ekonometrika yang sangat berguna untuk penyusunan model serta estimasi keputusan. Selanjutnya kita masuk ke poin yang pertama. Hubungan ekonomi manajerial dengan ilmu tradisional. Studi-studi ilmu ekonomi tradisional. Sebelum kita masuk ke poin ini, kita harus mengetahui teorinya terlebih dahulu ya teman-teman. Yang pertama ada ekonomi mikro. Ekonomi mikro adalah studi tentang perilaku pengambilan keputusan individu, perusahaan, dan rumah tangga sehubungan dengan alokasi sumber daya mereka. Ekonomi mikro berupaya menemukan faktor-faktor apa yang berkontribusi pada keputusan orang dan apa dampak pilihan ini terhadap pasar umum sejauh menyangkut harga, permintaan, dan pasokan barang dan jasa. Sebagai contohnya, ekonomi mikro dapat menggunakan informasi dari laporan keuangan perusahaan untuk menentukan bagaimana organisasi dapat memaksimalkan kapasitas produksi dan outputnya untuk menurunkan harga dan menjadi lebih kompetitif. Selanjutnya kita akan membahas ekonomi makro. Ekonomi makro adalah studi tentang struktur, kinerja, perilaku, dan proses pengambilan keputusan ekonomi di tingkat nasional. Ekonomi makro menganalisis seluruh industri dan ekonomi, daripada perusahaan atau individu tunggal, dan berupaya menjawab pertanyaan seperti bagaimana seharusnya tingkat inflasi dan apa yang merangsang pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada cabang-cabang ekonomi tradisional. Yang pertama ada ekonomi pertanian, kedua ekonometrika atau statistik, ketiga ekonomi pembangunan atau makro, keempat organisasi industri, kelima ekonomi regional atau tata letak. Berdasarkan penekanan ilmu ekonomi dibagi menjadi dua. Pertama, ekonomi normatif, memaparkan tentang hal-hal yang berkaitan erat dengan norma, etika, dan aturan-aturan untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya, berapa persen sebaiknya anggaran negara dinaikkan per tahun? Jawabannya sudah pasti diperoleh melalui proses politis dengan fakta-fakta politis, namun lebih mempertimbangkan norma dan kebijakan-kebijakan yang berlaku. Kedua, ekonomi positif, menjelaskan tentang hal-hal yang sesuai dengan fakta atau realita dan situasi dalam dunia ekonomi yang terjadi saat ini dan yang akan datang. Contohnya,
krisis moneter pada tahun 1977, maka negara memikirkan solusi-solusi yang akurat dengan membuka lowongan kerja, kesehatan gratis, sekolah murah, operasi pasar, rumah rakyat bersubsidi, dan lain-lain. Sekarang kita masuk ke poin yang kedua, hubungan ilmu manajerial dengan ilmu-ilmu pengambilan keputusan. Meliputi analisis pengaruh dari tindakan alternatif, membentuk sebuah model dalam pengambilan keputusan, dan melakukan evaluasi hasil-hasil yang diperoleh saat pengambilan keputusan. Poin ketiga, hubungan ekonomi manajerial dan administrasi bisnis dibagi menjadi dua, yaitu ruang lingkup internal perusahaan dan ruang lingkup eksternal perusahaan. Nah, ruang lingkup internal perusahaan ini dibagi menjadi dua juga. Yang pertama ada cabang fungsional yang meliputi akuntansi, keuangan, pemasaran, personalia, dan produksi. Yang kedua, cabang alat yang meliputi akuntansi, SIM, ekonomi manajerial, metode kuantitatif, dan statistik. Yang kedua, ruang lingkup eksternal perusahaan dibagi menjadi dua. Yang pertama cabang khusus berkaitan dengan operasional perusahaan mencakup perbankan, asuransi, bisnis internasional, real estate, dan regulasi. Selanjutnya ada mata kuliah pemadu meliputi kebijaksanaan perusahaan dan ekonomi manajerial. Ekonomi manajerial memiliki dua kepentingan. Yang pertama, sebagai ilmu alat, yakni mencakup teori dan metode yang kemudian akan dihubungkan ke dalam cabang-cabang fungsional. Yang kedua, sebagai mata kuliah pemandu, menggabungkan berbagai cabang fungsional dan eksternal, yakni interaksi lingkungan. Itu tadi seputar penjelasan mengenai materi hubungan ekonomi manajerial dengan ilmu-ilmu lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.